pencinta kerahiman ilahi di mana saja Anda berada, salam kerahiman ilahi. Masih dalam suasana wabah COVID-19 dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar, kami Yosef Ministry melangkah ke novena kerahiman ilahi hari yang ke-7. Tema umum kerahiman ilahi yang ingin kami wartakan adalah kubawa jiwa-jiwa ke mata air kerahiman ilahi. Dan pada hari ini, jiwa-jiwa yang akan kami bawa adalah jiwa-jiwa yang menghormati dan memuliakan kerahimanku. Bacaan kitab suci untuk hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 45. Pokok permenungan kita hari ini adalah kerahiman ilahi akan kunyanyikan selalu. Para pencinta kerahiman ilahi, sekarang sudah hampir jam 3 sore. Saatnya novena hari yang ke-7 akan segera dimulai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa.
Doa pada jam 3, jam kematian Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Yesus, Raja kerahiman, Engkaulah andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus tinggal besertamu dan sertamu juga. Para pencinta kerahiman ilahi, di mana saja Anda berada, di Jakarta sekarang adalah jam 3 sore, maka kami mengucapkan salam kerahiman kepada semua pencinta kerahiman ilahi dan selamat sore. Hari ini pada hari yang ke-7 novena, kita membawa jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman Allah. Kita katakan saja, kelompok itu, jiwa-jiwa itu yang hendak kita benamkan ke mata air kerahiman ilahi adalah para devosan, para pencinta kerahiman ilahi. Yosef Ministry terdiri dari Romo Yos Somar dengan grup musik Efata sudah menyebarluaskan kerasulan kerahiman Allah sejak tahun 1998. Ketika Indonesia dan Jakarta secara khusus dilanda krisis yang amat hebat. Kemudian pada tahun 2004 secara khusus Yosef Ministry menggabungkan diri ke paroki Santo Kristoforus Grogol untuk merasulkan kerahiman Allah melalui novena. Setelah itu, Yosef Ministry berkembang ke Palembang, ke paroki-paroki yang ada di Palembang. Dari Palembang, kami mengembangkan sayap ke daerah Papua, ke kota Merauke, ke daerah-daerah pedalaman di sekitar kota Merauke, ke daerah Kabupaten Mapi, ibu kotanya Kepi, dan ke daerah Kabupaten Bovendigul dengan Tanah Merah sebagai ibu kotanya. Dari Papua, Yosef Ministry mengembangkan sayap lagi ke daerah Maluku. Mulai dari pulau-pulau di Kepulauan Kei. Mulai dari Kei kecil dan dari kampung ke kampung. Setelah itu Yosef Ministry sampai ke daerah Kepulauan Tanimbar. Para pencinta kerahiman ilahi, tidak semua yang kami kunjungi atau yang kami merasulkan kerahiman Allah ke tempat-tempat tadi, belum semua memuliakan dan menghormati kerahiman Allah secara khusus. Tetapi kami percaya lambat atau cepat pasti akan tiba saatnya di mana di negara kita, di bangsa kita dan seluruh dunia pada suatu ketika akan menyanyikan kerahiman Allah sepanjang masa. Menurut moto kita, Misericordias Domini in aeternum cantabo. Memang Tuhan Yesus tidak menganjurkan supaya novena kerahiman dibuat pada jam 3 sore, apalagi pada jam 3 subuh.
Tuhan Yesus hanya berpesan kepada Santa Faustina supaya dibuat satu novena sebelum pesta kerahiman, dan novena itu dimulai pada Jumat Agung. Tetapi Yosef Ministry selalu dalam kerasulannya menempatkan 2 hari novena, Jumat Agung dan Sabtu pada jam 3 subuh, dan novena hari ke-3 sampai 9 pada jam 3 sore. Karena jam-jam itu sangat dekat dengan jam kerahiman, jam kematian Tuhan. Dan kenapa Yosef Ministry memilih jam yang split itu? Karena itulah jam kematian Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri berpesan kepada Santa Faustina, kalau engkau mendengar jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkan dirimu di dalam kerahimanku. Para pencinta kerahiman ilahi, kekristenan kita bukanlah masa-masa romantika. Tetapi kekristenan membuat kita harus menjadi elit. Menjadi elit tidak berarti bahwa hanya sekelompok kecil orang yang terpilih menjadi devosan kerahiman ilahi. Kekristenan menuntut kita menjadi elit, artinya kita harus melibatkan diri secara penuh dalam salib dan kematian. Dan kerahiman ilahi erat hubungannya dengan salib dan kematian Tuhan. Oleh karena itu, kami memilih jam-jam yang sulit itu untuk merasulkan kerahiman ilahi melalui novena. Mari para pencinta kerahiman Allah, kita sama-sama melihat diri. Tuhan mati dengan cara yang amat ngeri dan kejam pada kayu salib. Tetapi kita sebagai pengikutnya menjadi orang-orang yang sangat minimalis. Jauh-jauh hari sebelum Santa Faustina, Santo Paulus dalam surat Kolose bab 1:24 sudah mengatakan, kalau ada yang masih kurang pada penderitaan Kristus, saya mau menggenapkannya di dalam dagingku. Dan jauh-jauh hari juga sebelum Santa Faustina, Ignatius Loyola sudah berkata tentang semangat lebih merasul demi kemuliaan Allah, ad maiorem Dei gloriam, dengan semangat lebih, tidak semangat setengah-setengah. Mari kita menyadari kelemahan kita di sini. Menjadi orang Kristen, orang beriman yang sangat minimalis. Menjadi orang Kristen yang setengah-setengah. Oleh karena itu, atas kelemahan itu, mari kita mohon ampun dari Allah yang Maha Rahim. Tuhan, kasihan
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita semua masuk dalam hidup yang kekal. Amin. Kini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan dibaca dari Injil Santo Matius. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para pencinta kerahiman ilahi, kita tepuk kerahiman dulu. Ini sudah hari ke-7, sudah lupa-lupa terus ini tepuk kerahiman. Mari kita tepuk dulu ya, tepuk kerahiman ilahi. Y, E, A,
Yesus, Engkau andalanku. Yes, mantap. Satu kali lagi, tepuk kerahiman ilahi. Y, E, A, Yesus, Engkau andalanku. Yes, satu kali lagi, lebih cepat lagi ya. Tepuk kerahiman ilahi. Y, E, A, Yesus, Engkau andalanku. Yes. Mantap. Para pencinta kerahiman ilahi, pada hari di mana devosan, orang-orang yang menghormati, yang memuliakan kerahiman ilahi secara khusus, dan pada hari ini kita benamkan jiwa-jiwa itu ke mata air kerahiman ilahi. Izinkanlah saya untuk berbagi iman dengan para sahabat. Iman pertama yang ingin saya bagi adalah bagaimana saya mengerti kerahiman ilahi. Apa itu? Apa sih kalau kita bilang Allah Maha Rahim atau kerahiman Allah? Itu apa artinya untuk kita? Dalam bahasa hari-hari, kalau saya ingat masih kecil, masa kecil, orang datang meminta pakaian dari ayah atau ibu, yang dia minta baju. Tetapi ayahku mengatakan kepada ibuku, Nyora, itulah panggilan untuk istri seorang guru, Nyora, sekalian coba lihat mungkin ada celana-celana yang masih layak pakai, sekalian berikan kepada orang yang minta baju itu. Dari pengalaman itu, menurut alam pikiran saya, Allah Maha Rahim artinya kami minta satu, dia beri dua. Kami minta dua, dia beri tiga. Artinya Allah selalu memberi lebih daripada apa yang pantas kami terima. Atau kalau seandainya kita diberi kesempatan atau kita boleh menuntut, Allah malah memberi lebih daripada apa yang bisa kita tuntut sebagai hak kita. Itu yang saya mengerti tentang kerahiman ilahi. Allah itu syarat dengan kasih karunia, dan dia membagi, dia mencurahkan kasih karunia-Nya itu secara tidak terbatas. Dan tidak pernah Allah menuntut harus ada imbalan. Tidak pernah. Dia mencurahkan kerahimannya secara tak terbatas dan tidak menuntut imbalan dari pihak manusia. Kasih karunia Allah itu selalu dia nyatakan dalam bentuk perjanjian. Dan dari perjanjian-perjanjian yang ada, mulai dari zaman penciptaan Adam dan Hawa, sampai ke Nabi Nuh, sampai kepada Abraham, sampai kepada Musa, sampai kepada Daud, sampai kepada Yesus Kristus. Dan dari Yesus Kristus sampai zaman kita, Allah itu tetap setia. Dan kami manusia berulang-ulang kali membangkang dalam perjanjian. Tetapi Allah tetap menawarkan kesempatan agar kita bertobat dan kembali kepada jalannya, kembali kepada lorongnya. Itu iman pertama yang saya mengerti tentang kerahiman Allah. Kemudian iman kedua yang ingin saya bagi adalah dari hari pertama sampai dengan hari ke-7 ini, dan nanti sampai hari ke-9 selalu kita dengar ada pesan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina
rasul kerahiman itu, bawalah jiwa-jiwa. Jiwa orang berdosa, jiwa para imam, jiwa orang saleh, jiwa orang-orang yang tidak beriman, jiwa orang-orang yang memisahkan diri dari gereja, dan jiwa para devosan, jiwa anak-anak, kemarin orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa anak-anak kecil. Dan hari ini adalah jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati kerahiman, benamkan mereka. Apa artinya itu? Membenamkan jiwa-jiwa di dalam mata air kerahiman ilahi. Tuhan Yesus berpesan kepada Santa Faustina supaya jiwa-jiwa, terutama kaum pendosa yang malang, harus percaya kepada kerahiman Allah yang tidak ada batas. Dan manusia dan dunia tidak boleh takut untuk mendekati mata air kerahiman ilahi itu. Dan Tuhan berkata kepada Santa Faustina, saya memberi wadah untuk dipakai pada waktu orang mendekati mata air kerahiman, terutama pendosa-pendosa yang malang, pendosa-pendosa berat. Wadah itu adalah gambar Yesus kerahiman. Gambar ini di mana ada tertulis, Yesus engkau andalanku. Aku berharap padamu. Menurut Pater Ceslaus, Yesus engkau andalanku, aku berharap padamu. Menurut Bapak Stefan Letts, Yesus engkau andalanku. Sudah, saya pikir andalanku, Yesus andalanku, maka saya berharap pada dia. Inilah wadah yang kita pakai untuk mendekati mata air kerahiman. Dan kalau kita benamkan jiwa-jiwa ke dalam mata air kerahiman ini, artinya kita datang ke mata air untuk menerima darah dan menerima air yang mengalir dari lambung Yesus ini. Darah yang mengalir dan air yang mengalir pada waktu lambungnya ditikam dengan tombak. Inilah wadah kerahiman, dan kita datang membenamkan diri di sini. Kita terima darah yang memberi kita kehidupan, hidup yang benar sebagai anak Allah, dan air menjaga kelangsungan hidup itu supaya kita tetap hidup sebagai anak-anak Allah yang lurus hatinya. Dengan datang ke mata air kerahiman ini, kita tidak hanya dibersihkan dari dosa, tetapi kita dapat kekuatan untuk terus berjalan sebagai anak-anak Allah. Para pencinta kerahiman ilahi, hari ini jiwa-jiwa yang menghormati Yesus, Raja Kerahiman, dibenamkan dalam mata air itu. Pertanyaan kita, apa sih yang akan didapat oleh jiwa-jiwa ini? Jiwa-jiwa yang menghormati secara khusus kerahiman Allah. Mereka akan dapat apa pada waktu dibenamkan? Pertama, Tuhan Yesus mengatakan kepada Santa Faustina bahwa para devosan kerahiman itu adalah gambar hidup dari kerahimanku. Gambar hidup artinya apa? Para devosan kerahiman ilahi adalah produk dari Yesus. Dan kalau kita adalah gambar hidup dari Yesus, kita adalah produk dari Yesus, maka kita mesti seperti Yesus. Murah hati seperti Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah yang mengajarkan Bapanya murah hati.
Itulah produk dari Yesus. Pertama, gambar hidup. Kita mesti menjadi orang yang murah hati seperti Dia, Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata kepada Santa Faustina, jiwa-jiwa yang menghormati kerahiman adalah Injil yang hidup. Injil yang hidup. Menurut Nabi Yesaya bab 61. Dan ayat itu dibaca oleh Yesus sendiri. Pada waktu dia masuk ke sinagoga di Kapernaum. Dan ketika dia membaca itu, dia mengatakan hari ini nats itu terlaksana, terpenuhi. Apa nats dari Yesaya? Aku dipenuhi roh dan aku diutus bawa kabar gembira kepada orang yang sengsara. Bawa pelepasan kepada orang yang terkurung dalam penjara. Bawa pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Dan mewartakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah dekat. Menjadi Injil hidup artinya diri kita sendiri adalah berita baik itu. Diri kita sendiri adalah SMS. Diri kita sendiri adalah pesan dari kabar baik itu. Untuk orang sengsara, untuk orang yang tertawan, untuk orang yang berada dalam penjara, untuk orang-orang miskin. Kita, para devosan, harus menjadi kabar baik. Seperti yang dalam Injil hari ini. Ketika aku lapar, kamu beri makan. Ketika aku haus, kamu beri minum. Ketika aku telanjang, kamu beri pakaian. Ketika aku di penjara, kamu datang kunjungi aku. Ini kabar yang hidup. Injil yang hidup. Berarti apa? Di tangan para devosan, tangan-tangan kita itu mesti syarat penuh. Penuh dengan kerahiman Allah. Dan kita membagi kerahiman ini kepada siapa saja. Terutama orang-orang yang sangat membutuhkan kerahiman dan pengharapan. Kita harus menjangkau mereka. Para devosan, saya menutup permenungan kita ini. Kalau kita menjadi produk dari Tuhan Yesus. Menjadi gambar hidup dari Tuhan. Kita menjadi Injil yang hidup. Dan tangan kita syarat dengan perbuatan-perbuatan kasih. Kita para devosan akan menyanyikan kerahiman Allah sepanjang masa. Lagu yang kita puja-puja itu. Misericordias Domini in eternum cantabo. Kerahiman ilahi akan kunyanyikan selalu. Jikalau kami adalah gambar hidup dari Raja Kerahiman. Kalau kami adalah Injil hidup dari Raja Kerahiman. Dan kalau hidup kami, tangan kami syarat dengan perbuatan-perbuatan kasih. Amin. Mari kita coba meresapi firman Tuhan ini dengan merenungkannya di dalam hati. Dan kita benamkan diri kita masing-masing sekarang pada mata air kerahiman itu. Kita minta darahnya menguatkan kita. Supaya kita tetap hidup sebagai gambarnya yang hidup. Sebagai Injilnya yang hidup. Dan syarat dengan perbuatan-perbuatan kasih. Dan kita minta airnya itu mengisi kita. Memberi kita kelangsungan hidup. Supaya kita tetap menjadi devosan yang mengasihi Raja Kerahiman itu.
hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku, dan benamkanlah mereka dalam samudra kerahimanku. Jiwa-jiwa ini sangat menderita karena menyaksikan sengsaraku, dan mereka masuk menembus sampai di kedalaman rohku. Mereka adalah gambaran hidup dari hatiku yang maha rahim. Dalam kehidupan yang akan datang, jiwa-jiwa ini akan bersinar dengan kecemerlangan istimewa. Tak seorang pun dari mereka akan terjerumus ke dalam api neraka. Secara istimewa, aku akan membela setiap orang dari mereka pada saat kematiannya. Yesus yang Maha Rahim, hatimu penuh dengan belas kasih. Terimalah ke dalam hatimu jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kebesaran kerahimanmu. Jiwa-jiwa itu tangguh karena memiliki kekuatan Allah sendiri. Dan dalam segala siksaan maupun rintangan berat, mereka terus maju karena mengandalkan kerahimanmu. Dalam persatuan dengan Engkau, ya Yesus, mereka memikul beban umat manusia di atas pundak mereka. Jiwa-jiwa itu tidak akan dihakimi dengan kejam, sebab pada saat ajalnya mereka akan dirangkul oleh kerahimanmu. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahimanmu jiwa-jiwa yang memuliakan dan menghormati keagungan kerahimanmu yang tak terselami. Mereka semua telah dihimpun ke dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Jiwa-jiwa itu adalah Injil yang hidup. Tangan mereka penuh dengan karya-karya kerahiman, dan roh mereka senantiasa bersukacita mengumandangkan kidung kerahiman bagi Allah yang Maha Tinggi. Kami mohon kepadamu, ya Allah, tunjukkanlah kerahimanmu kepada mereka sesuai kepercayaan dan pengharapan mereka kepadamu. Biarlah digenapi pada mereka janji putramu Yesus yang telah bersabda, jiwa-jiwa yang menghormati kerahimanku dengan tiada taranya akan kubela sebagai kemuliaanku sendiri pada saat kematian mereka. Amin. Kita pasrahkan semua tuntutan pencipta kerahiman Allah kepada mata air kerahiman kita. Aku berharap padamu, Yesus.
Doa penyerahan dunia kepada kerahiman ilahi. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menyatakan kasih-Mu dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus dan telah mencurahkannya kepada kami dalam Roh Kudus, Sang Penghibur. Hari ini kami mempercayakan nasib dunia dan setiap manusia kepadamu. Sudilah membungkuk ke arah kami yang berdosa. Sembuhkanlah kelemahan kami. Kalahkanlah segala bentuk kejahatan. Dan izinkanlah semua penduduk bumi mengalami kerahiman-Mu. Supaya dalam diri-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, manusia selalu menemukan sumber pengharapan. Bapa yang kekal, Allah yang Maha Rahim, demi sengsara dan kebangkitan Putra-Mu Yesus, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Amin. Para pencinta kerahiman ilahi, sebelum kita menutup novena hari yang ke-7 ini, izinkanlah saya membaca satu kesaksian dari Santo Paulus ketika dia berpisah dengan umatnya dan dia harus menunggu eksekusi mati di kota Roma. Begini kata Santo Paulus dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 24 dan seterusnya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Santo Paulus begitu tangguh menghadapi ajal yang menantinya, tetapi dia tidak menghiraukan nyawanya. Santa Faustina dalam keadaannya yang rapuh, dia tetap tangguh sebagai rasul kerahiman. Dan pada hari ini ketika para devosan dibawa dan dibenamkan di mata air kerahiman ilahi, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kita adalah jiwa-jiwa yang tangguh. Mari kita mohon berkat Tuhan supaya ketangguhan dalam karya-karya kerasulan ini tetap kita jaga, kita kobarkan sampai seluruh dunia akan menyanyikan lagu ini. Misericordias Domini in aeternum cantabor. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat Tuhan ini, novena kita pada hari yang ke-7 sudah selesai. Dan kita akan jumpa lagi besok sore jam 3. Ketika kita membawa jiwa-jiwa yang masih menunggu tahap pemurniannya di api penyucian. Kita bawa mereka supaya mereka mendapatkan kerahiman dari Yesus, Raja Kerahiman. Kita pulang dalam damainya karena novena hari 7
sudah selesai. Syukur kepada Allah.